Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 229. Chapter 229, munculnya kembali pelangi, evolusi garis keturunan. Mereka hanya menerima 30 orang setiap tahun. Berapa banyak Soul Master muda usia yang ada di seluruh federasi? Masuk ke Akademi Shrek hanya bisa digambarkan sesulit naik ke surga. Di antara siswa yang datang dari planet surga Luo, Ji Hongbin merasa yang pasti lulus adalah Bing Tianliang. Adapun yang lainnya, dia tidak melanjutkan ini karena dia tidak ingin menyurutkan antusiasme mereka. Di matanya, rencana Bing Tianliang untuk berkolaborasi dengan Lan Xuanyu untuk membawa rekan satu timnya dan kekasih masa kecilnya Liang Sushi ke Akademi Shrek hanyalah mimpi dan sangat kekanak-kanakan. Bagaimana Shrek bisa dimasuki begitu mudah? Ji Hongbin berjalan ke tempat tidurnya dan duduk. Bahkan pada kultivasinya, tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh di tengah energi kehidupan yang begitu padat. Saya akan menyerap sebanyak yang saya bisa selama beberapa hari saya akan berada di sini. Itu akan terbukti bermanfaat baginya ketika menerobos ke judul Luo 9 cincin. Lan Xuanyu tidak pernah mengalami perasaan begitu riang saat berkultivasi. Tanpa halangan dari pusaran emas dan perak, bisa dikatakan kultivasinya seperti ikan yang berenang di air. Pada awalnya, itu tidak terlalu cepat. Tetapi karena semakin banyak energi kehidupan yang terus mengalir, pusaran garis keturunannya secara bertahap menjadi penuh. Secara alami, kelebihan energi kehidupan bergabung ke dalam kekuatan jiwa, meningkatkan kecepatan di mana skill surga misterius berputar di sekitar tubuhnya berkali-kali. Aura garis keturunannya membalas saat cahaya pusaran emas dan perak menjadi lebih kuat, menyebabkan seluruh tubuh Lan Xuanyu terbakar. Pengaruh yang tidak terlihat ini secara bertahap menghasilkan perubahan kecil. Otaknya menjadi lebih cepat karena kekuatan spiritualnya terus berfluktuasi dan mulai berkembang. Tubuhnya menerima balasan kekuatan garis keturunan juga. Apakah itu tulang, meridian, atau organ dalamnya, semua yang ada di dalam dirinya dipengaruhi oleh kekuatan garis keturunannya. Deskripsi sempurna untuk keadaan Lan Xuanyu saat ini adalah metamorfosis. Ia seperti kanal yang terbentuk dengan baik yang tidak pernah memiliki cukup air sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan irigasi. Saat ini, air jernih yang tak terhitung jumlahnya telah masuk dan mengisi saluran, memulai proses irigasi. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kerangka Lan Xuanyu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara bergerak. Ketika aura yang tak terlukiskan dan berkembang keluar dari tubuhnya, seluruh wujudnya tampak meningkat tinggi saat urat emas dan perak samar muncul diam-diam di kulitnya. Di seberangnya, Ji Hongbin yang tercengang tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat mengangkat tangannya, menyelimuti seluruh ruangan dengan kekuatan jiwa yang lembut. Dia harus melakukannya saat mereka di Akademi Shrek. Perubahan mendadak pada tubuh Lan Xuanyu, terutama gelombang aura garis keturunan yang dia tidak yakin, bisa menarik perhatian terlalu banyak Feng Hao Luo di daerah tersebut. Dia memiliki tanggung jawab untuk menyembunyikan semua rahasia siswanya sebelum semifinal. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Lan Xuanyu akan mengalami evolusi seperti itu dengan stimulasi energi kehidupan. Penghalang pelindung menyelimuti seluruh ruangan. Saat itulah dia fokus pada Lan Xuanyu. Pada saat ini, ledakan aura merobek bagian atas seragam Lan Xuanyu, memperlihatkan tubuhnya yang kasar. Meskipun ia baru berusia 12 tahun dan belum dewasa, kontur ototnya berbeda. Pada saat yang sama, kulit di lengan kirinya sepenuhnya tertutup oleh pola urat perak, sedangkan lengan kanannya sepenuhnya tertutup pola urat emas. Kedua urat berwarna berbeda itu membentang ke dadanya dan menyatu, membentuk pusaran emas dan perak yang samar-samar terlihat. Pusaran itu menjadi lebih berbeda seolah-olah itu membosankan dari tubuhnya. Aura garis keturunan yang dilepaskan oleh tubuh Lan Xuanyu juga terus berkembang, itu akan tiba-tiba mengamuk atau tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan mulia yang tak terlukiskan. Kedua sensasi ini saling bertukar, saling melengkapi, bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ekspresi Lan Xuanyu berfluktuasi juga. Ji Hongbin mengerutkan kening karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi perantara pada saat seperti itu. Ini karena dia tidak tahu garis keturunan apa yang dimiliki Lan Xuanyu. Garis keturunan dalam tubuh manusia masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Karena meskipun seorang anak laki-laki mewarisi garis keturunan ayahnya, garis keturunan tersebut masih akan berbeda dalam beberapa aspek karena faktor eksternal dan keturunan, sedemikian rupa sehingga mereka menjadi berbeda.
Mutasi bisa ditemukan di mana saja. Ada beberapa yang menjadi lebih lemah, beberapa menjadi lebih kuat. Jadi dalam beberapa hal, dapat dikatakan bahwa tidak ada dua garis keturunan manusia yang sama di semua Master Jiwa Federasi. Dalam situasi seperti itu, siapa yang berani membantu orang lain menangani garis keturunan mereka? Kekuatan jiwa bisa dibantu tetapi bukan garis keturunan. Hanya ahli jiwa penyembuhan puncak yang dapat mengandalkan energi kehidupan murni untuk memberikan bantuan. Tidak diragukan lagi bahwa perubahan dalam tubuh Lan Xuanyu disebabkan oleh terlalu banyak menyerap energi kehidupan murni. Dari kelihatannya, sepertinya tidak sepenuhnya aman. Kerutan Ji Hongbin menjadi lebih dalam saat dia mulai menyesal. Saya seharusnya membiarkan Lan Xuanyu menyesuaikan diri lebih banyak sebelum mencoba untuk menyerap dan berkultivasi. Siapa yang mengira bahwa reaksi dari tubuhnya akan begitu kuat? Bagaimana dia bisa tahu jika Lan Xuanyu tidak tahu apa yang terjadi padanya? Dia hanya merasa bahwa setelah memutar kekuatan jiwa di tubuhnya ke puncaknya, pusaran emas dan perak telah berputar dengan kecepatan tinggi yang tidak bisa dia kendalikan lagi, dan kekuatan garis keturunan yang dilepaskan oleh pusaran telah memenuhi setiap sudut tubuhnya. Sesuatu di tubuhnya tampak hancur saat keempat anggota tubuhnya, termasuk meridian, tulang, dan organ dalamnya, mulai menyerap kekuatan garis darah ke semua sudut dan celah. Dan saat ini, terjadi masalah. Ketika garis keturunannya terbangun saat itu, dia telah menghadapi masalah besar dari kedua garis keturunan yang sedang berkonflik. Jika bukan karena bantuan Guru Nana, dia akan meledak. Saat ini, tulang, meridian, dan organ dalamnya menyerap dua energi, tetapi proses di mana energi diserap tidak menghasilkan perpaduan harmonis otomatis. Maka, tanda-tanda tabrakan mulai terlihat. Lan Xuanyu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur karena rasa sakit yang tak terkatakan. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti akan hancur. Ji Hongbin segera mengenali masalahnya. Darah mulai merembes keluar dari semua pori-pori Lan Xuanyu, dan tubuhnya mulai gemetar tanpa henti. Vena pusaran emas dan perak di dadanya mulai menjadi lebih jelas dan berangsur-angsur bergerak ke tengah. Jika Lan Xuanyu dapat berbicara sekarang, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah berteriak minta tolong. Dia tidak lagi bisa mengendalikannya. Dia tidak berdaya bahkan dengan 500 poin kekuatan spiritualnya dan hanya bisa menyaksikan saat semuanya terjadi. Semua meridiannya rupanya hancur, dan bahkan organ dalamnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Noda darah di kulitnya hanya mengungkapkan sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi, dan itu karena kulit kerasnya yang secara otomatis mengunci semuanya dan mencegah semua meridian menumpahkan lebih banyak darah. Namun, seluruh tubuhnya mulai membengkak. Ji Hongbin juga cemas seperti semut di atas panci mendidih. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, pusaran emas dan perak di Lan Xuanyu benar-benar terbentuk. Ketika dua pembuluh darah yang berbeda warna berkumpul di hatinya, cahaya pelangi sekejap muncul. Saat itu juga, semuanya menjadi tenang. Ji Hongbin mengira dia mendengar raungan naga yang samar. Iya, itu sangat redup, tetapi dia dapat melihat bahwa auman naga tampaknya berasal dari kedalaman jiwanya. Bahkan pada levelnya, dia hampir kehilangan kesadarannya untuk sekejap dan hampir gagal mempertahankan penghalang di ruangan itu. Dan tepat setelah itu, cahaya pelangi kecil tiba-tiba mekar, berubah menjadi lingkaran cahaya pelangi dan benar-benar mengubah warna pelangi Lan Xuanyu. Soul Land 4 Chapter 230. Chapter 230, Timbangan. Seluruh ruangan menjadi mempesona dan sangat menarik dari luar. Lan Xuanyu merasakan sedikit kehangatan menyebar di sekitar dadanya. Dalam sekejap, semua rasa sakitnya hilang. Energi garis darah emas dan perak yang memasuki tulang, meridian, dan organ dalamnya menjadi tenang, dan masing-masing menjalankan fungsinya sendiri. Cahaya warna-warni muncul samar-samar. Meridian yang rusak mulai merekonstruksi dengan tenang, darah segar yang mengamuk perlahan kembali langsung ke meridian. Organ internalnya yang hampir hancur menjadi kuat sekali lagi, dan celah di tulangnya yang penuh retakan semuanya berubah warna. Energi dua warna emas dan perak yang sebelumnya bertabrakan dengan keras juga menjadi berwarna, menghilang tanpa suara saat memasuki kedalaman tulangnya. Serangkaian suara, pipa, bergema di tubuh Lan Xuanyu. Cahaya warna-warni itu berumur pendek dan menghilang begitu muncul. Tetapi perubahan yang muncul di permukaan kulitnya adalah bahwa semua pola emas dan perak telah menghilang, termasuk pusaran emas dan perak di dadanya. Segalanya tampak kembali normal pada saat ini, dan aura Lan Xuanyu telah kembali ke keadaan semula ketika dia baru mulai berkultivasi.
Jika bukan karena air mata di seragam sekolahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hati Ji Hongbin yang tegang akhirnya bisa sedikit rileks. Dia dapat memastikan bahwa muridnya baru saja menyelesaikan mutasi garis keturunan. Keseluruhan proses hanya berlangsung beberapa menit, tetapi bisa digambarkan sebagai tidak terkendali dan penuh pasang surut. Itu benar-benar mengguncang dia sampai ke intinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa muridnya akan pingsan, tetapi setelah sepersekian detik itu, semuanya kembali normal seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Apakah itu mutasi yang baik atau yang buruk? Tepat pada saat ini, perubahan mulai terlihat di tangan Lan Xuanyu. Perubahan pertama terjadi pada kukunya. Kuku di tangan kirinya tiba-tiba berubah menjadi perak, dan kuku di tangan kanannya berubah menjadi emas. Kemudian, kukunya mulai tumbuh dengan cepat, paku di tangan kirinya berukuran sekitar 2 inci, sedangkan paku di tangan kanannya memiliki panjang 3 inci. Setelah itu, kukunya benar-benar mulai tumbuh lebih panjang, menjadi cakar tajam berwarna emas dan perak. Dari paku ke atas, potongan sisik mulai bermunculan. Sisik yang muncul di tangan kirinya adalah emas, sisik berbentuk berlian, dan setiap sisik berbentuk berlian tampaknya penuh dengan tekstur, ada garis berbeda pada mereka. Sementara sisik perak yang muncul di tangan kanannya berbentuk oval, ada pola seperti gelombang di atasnya dan tampak jauh lebih lembut. Ada juga cahaya samar berwarna-warni di atasnya. Dua jenis sisik yang berbeda terbentuk dari kukunya sampai ke telapak tangannya, lalu menusuk ke tengah telapak tangan sampai ke pergelangan tangan dan lengannya. Itu tidak berhenti sampai menutupi sikunya. Timbangan. Skala macam apa ini? Dia mengingat Dragon Roar sebelumnya, mungkinkah itu sisik naga? Dua jenis sisik naga. Persis bagaimana mutasi Blue Silver Grace Twin Martial Soul bermotif emas dan perak Lan Xuanyu muncul. Bahkan dengan tingkat kultivasi Ji Hongbin, samar-samar dia bisa merasakan bahaya yang kuat dengan tubuh Lan Xuanyu dengan munculnya dua jenis sisik ini. Tapi aura dari garis keturunannya yang meledak itu sedikit melemah. Ini pasti mutasi yang bagus, bukan? Ji Hongbin akhirnya bisa benar-benar rileks sekarang dan melepaskan perisai pelindungnya. Ini adalah Akademi Shrek. Di luar, kultivasi 8 cincinnya dianggap relatif kuat, tapi di Shrek, 8 dering tidak berarti apa-apa. Namun, begitu dia melepaskan perisai pelindung, dia segera merasakan energi kehidupan padat di luar masuk dari jendela, jahitan pintu, dan bahkan dinding. Mereka semua mengerumuni Lan Xuanyu. Energi kehidupan yang masuk berkali-kali lipat lebih padat dari sebelumnya sehingga menyebabkan kulit Lan Xuanyu memiliki tambahan lapisan tipis warna giok hijau. Ini. Ji Hongbin tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah membuat keputusan yang salah. Setelah semua energi kehidupan ini melonjak ke dalam tubuh Lan Xuanyu, keadaan awalnya yang putus asa segera pulih sedikit. Artinya ketika dia mengalami mutasi garis keturunan sebelumnya, karena keterasingannya, dia juga diisolasi dari energi kehidupan luar. Energi kehidupan ini seharusnya bermanfaat untuknya, bukan? Orang ini sangat mengkhawatirkan. Kepala Ji Hongbin mulai sakit. Dia telah mengajar siswa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Lan Xuanyu. Tapi Lan Xuanyu tidak berpikir demikian. Saat warnanya menyebar sekarang, semuanya kembali normal. Meridian, organ dalam, dan tulangnya direkonstruksi. Mereka agak berbeda dari sebelumnya, tetapi dia tidak yakin apa yang berbeda. Hanya saja dia merasakan pusaran emas dan perak di dadanya tampak lebih lembut dan telah kembali ke keadaan semula di awal, keadaan tanpa peningkatan dari energi kehidupan. Dalam keadaan inilah aura Lan Xuanyu menjadi stabil, dan energi kehidupan kembali pada saat ini. Energi kehidupan ini datang pada saat yang tepat. Tulang, meridian, dan organ dalamnya sepenuhnya direkonstruksi, tetapi dia merasa seperti telah menggunakan semua energinya. Dia mengering atau bahkan layu. Kedatangan energi kehidupan yang padat ini mengisi pusaran garis darah emas dan peraknya kemudian segera mengisi kembali setiap bagian tubuhnya, membuatnya merasa seperti pemuda yang diremajakan. Tubuhnya dipenuhi dengan energi tak terbatas, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa lautan kesadarannya telah meluas ke area yang lebih luas. Meski matanya tertutup, persepsinya tentang lingkungan jauh lebih kuat sekarang. Dia memiliki perasaan khusus di seluruh tubuhnya. Bagaimana saya menjelaskannya? Sebuah kata muncul di kepala Lan Xuanyu, kebangkitan. Betul sekali, seolah-olah tubuhnya telah terbangun. Secara bertahap, tubuhnya terisi kembali sepenuhnya. Dia bergerak sedikit secara naluriah dan semuanya seperti biasa.
Lan Xuanyu merentangkan tangannya lebar-lebar dan meregangkan tubuhnya dengan kuat. Serangkaian suara pipa datang dari tulangnya lagi. Lan Xuanyu segera merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh garis keturunan tubuhnya, itu surgawi. Dia membuka kedua matanya dan melihat ke seberang. Ji Hongbin hanya merasakan cahaya warna-warni melintas di mata Lan Xuanyu, tapi hanya sepersekian detik sebelum mereka kembali normal. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada perbedaan pada muridnya. Dia memang berbeda. Lan Xuanyu merasakan penglihatannya meningkat secara drastis, segala sesuatu di hadapannya menjadi lebih jelas. Yang mengejutkan, dia bahkan menemukan bahwa sepertinya ada kulit yang mengelupas di sekitar akar rambut guruji. Itu sangat kecil, dan dia tidak akan menyadarinya jika bukan karena penglihatannya yang membaik. Guruji, Lan Xuanyu buru-buru memanggil. Bagaimana itu? Apakah Anda mengalami mutasi garis keturunan? Ji Hongbin bertanya dengan mendesak lalu pergi ke Lan Xuanyu dan meletakkan tangannya di bahunya untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Ji Hongbin tiba-tiba menyadari bahwa energi vital dan darah Lan Xuanyu sangat melimpah. Jika dia menekannya dengan telapak tangannya, rasanya seperti bisa memantul kembali. Kekuatan jiwanya juga meningkat dengan jelas, itu mirip dengan dilahirkan kembali. Hanya dengan poin ini, dia tahu bahwa tubuh Lan Xuanyu tidak memiliki masalah sama sekali. Lan Xuanyu berkata, saya kira begitu. Saya juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Perubahan ini terjadi begitu saja. Saat ini, sisik di tangannya telah menghilang. Ji Hongbin merenung sejenak dan berkata, saya akan menjelaskan perubahan yang saya lihat di tubuh Anda sekarang sehingga Anda bisa memikirkannya. Dia segera memberitahu Lan Xuanyu perubahan yang dia lihat secara detail. Lan Xuanyu mendengarkan dengan kaget. Sisik tumbuh dari kedua tangan. Ini sepertinya telah terjadi selama pertempuran sebelumnya, tapi itu adalah rumput perak biru dua warna yang membungkus tangannya. Dan sisik-sisik itu kelihatannya keluar dari rumput, bukan dari tubuhnya. Kali ini benar-benar berbeda. Soul Land 4 Chapter 231. Chapter 231, Mutasi yang Bagus. Apakah fenomena ini baik atau buruk? Tentu saja, Lan Xuanyu berpikir itu bagus. Saat ini, dia merasa bahwa garis keturunannya berlimpah dan dipenuhi dengan kekuatan, dan bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah meningkat. Semua ini terjadi hanya dengan 2 jam kultivasi. Jika dia bisa mendapatkan hasil seperti itu dari latihan setiap hari. Guruji, saya ingin mencoba berkultivasi. Hati Lan Xuanyu dipenuhi dengan gairah. Bagaimanapun, dia masih muda. Setelah menyadari manfaat berkultivasi di Akademi Shrek, dia tidak menyia-nyiakan sedetik pun. Kamu bisa mencobanya, tapi hati-hati, oke? Kata Ji Hongbin. Iya. Lan Xuanyu menenangkan dirinya sebelum bermeditasi lagi. Kelimpahan energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya dan membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi Lan Xuanyu menyadari bahwa itu berbeda dari sebelumnya. Ketika energi kehidupan mengalir ke tubuhnya, tidak lagi terfokus pada pusaran emas dan peraknya, tetapi mengalir ke semua anggota tubuh dan tulangnya, dan diserap oleh setiap bagian tubuhnya. Kecepatan putar pusaran emas dan perak telah meningkat, tetapi itu jauh dari ledakan kecepatan tiba-tiba yang ditunjukkan sebelumnya. Tapi dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa dengan energi kehidupan yang melimpah mengisi dirinya, kultivasi kekuatan jiwa jauh lebih cepat daripada di planet surga Luo. Dia tidak lagi merasakan sensasi perubahan sedikit pun seperti sebelumnya. Meskipun demikian, Lan Xuanyu terus melakukan meditasi mendalam. Saat dia bangun, hari sudah gelap. Pergi cari makanan untuk dimakan, kata Ji Hongbin. Tidak mungkin mengalami mutasi terus-menerus. Ini hanya biasa. Alasan untuk menjelaskannya sekarang adalah agar Lan Xuanyu merasakan perbedaan dalam dirinya setelah transformasi. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki kesan yang lebih dalam tentang itu. Lan Xuanyu secara alami memahami alasan ini. Meskipun dia tidak mengundurkan diri, setelah memikirkan betapa jauh lebih baik dibandingkan dengan Akademi Luo Surga, dia menjadi lebih nyaman. Lantai itu memiliki 2 kafetaria yang menyajikan hidangan berbeda. Salah satunya adalah aula prasmanan dan yang lainnya bekerja dengan memesan hidangan. Lan Xuanyu yakin dengan asupan makanannya dan secara alami memilih aula prasmanan tanpa ragu-ragu. Saat masuk, dia menemukan bahwa semua makanan sebenarnya terbuat dari bahan-bahan yang berharga. Apa yang mereka sajikan lebih baik, tidak kalah dengan apa yang dia makan di kelas elit junior atau makanan yang dia makan selama latihan terakhirnya. Xuanyu, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Ji Hongbin menggunakan tangannya untuk membandingkan perbedaan tinggi badan mereka.
Ji Hongbin tinggi, dan kepala Lan Xuanyu sebelumnya mencapai dadanya. Namun, Lan Xuanyu jelas telah tumbuh dan sekarang sudah mencapai lehernya. Dia telah tumbuh setidaknya 5 cm. Selain itu, bahunya semakin lebar. Bahkan otot-ototnya tampak mengalami peningkatan massa. Awalnya, kata cantik paling tepat untuk mendeskripsikan Lan Xuanyu, dengan wajahnya yang masih terlihat seperti anak kecil. Tetapi setelah melalui transformasi, dia telah berubah menuju jalan seorang pemuda dan bisa digambarkan sebagai tampan. Lan Xuanyu menunduk dan melihat seragam sekolahnya. Sepertinya sekarang lebih pendek. Bagaimana dia bisa tumbuh lebih tinggi dalam waktu sesingkat itu? Guru, haruskah kita memanggil Liu Feng dan Qian Lei? Lan Xuanyu bertanya. Mereka sudah makan dan kembali ke kamar mereka untuk berlatih. Kami tidak bisa melewatkan 1 detik pun di sini di Shrek. Setelah membentuk 2 perlindungan mantra untuk Lan Xuanyu dan memastikan bahwa dia stabil, dia secara alami pergi untuk membimbing Liu Feng dan Qian Lei. Dia tidak bisa menunjukkan favoritisme. Guru, saya akan mengambil makanan. Lanjutkan. Lan Xuanyu bergegas maju dengan penuh semangat dan memulai pestanya. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa nafsu makannya lebih rendah dari sebelumnya. Dengan konsumsi besar dari mutasi garis keturunan, dia berpikir bahwa dia akan kelaparan sampai mati. Tetapi setelah makan, dia hanya makan 6 piring besar sebelum merasa kenyang. Anda mendapati diri Anda makan lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasanya. Jangan khawatir tentang itu. Di sini energi kehidupan padat, dan energi asal berlimpah. Porsi energi yang diserap tubuh akan membuat Anda kenyang, sehingga secara alami Anda tidak membutuhkan asupan makanan sebanyak itu untuk mengisi ulang diri. Selain itu, 6 piring besar, itu cukup banyak. Ji Hongbin ingin tertawa, tapi ada beberapa orang yang melihat ke arah mereka. Tidak hanya orang-orang dari planet Heaven Luo, tetapi juga para guru dan siswa yang berpartisipasi dari planet dan akademi lain. Setiap orang harus tetap bersama sebelum mengikuti tes bersama. Setelah makan, Lan Xuanyu berpikir untuk mencari Dong Qianqiu untuk melihat apakah dia telah tiba, tetapi setelah memikirkan pemeriksaan fisik keesokan harinya dan mengetahui bahwa Dong Qianqiu tidak akan mengalami masalah untuk melewatinya, dia memutuskan untuk memoles dirinya sendiri. Dia segera kembali ke kamarnya dan bermeditasi. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di dalam lobi Wisma Shrek. Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa tidak semua orang hadir, hanya 30 orang dari planet Heaven Luo yang berpartisipasi. Sepertinya mereka menjalankan pemeriksaan fisik secara terpisah. Yang menerima mereka adalah Ling Yi. Pemandu cantik ini terus-menerus berseri-seri, dan Lan Xuanyu masih belum mengklarifikasi apakah dia seorang guru atau murid. Ling Yi mulai berbicara. Saya akan memimpin semua orang ke pemeriksaan fisik Akademi Shrek kami untuk melakukan tes. Hasil tes akan dihitung untuk hasil semifinal Anda. Tapi semuanya, jangan khawatir. Ujian fisik tidak mewakili segalanya dan tidak akan mempengaruhi mata pelajaran lain di semifinal. Untuk bisa lolos kualifikasi dan datang ke sini adalah kesempatan yang telah diberikan Shrek kepada kalian semua. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang menghela nafas lega. Mereka paling khawatir gagal memenuhi persyaratan standar dan segera dipulangkan tanpa kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Misalnya, Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng semuanya memiliki kekhawatiran yang sama. Bagaimanapun, mereka bahkan belum mencapai kultivasi 3 cincin. Faktanya, hanya ada segelintir dari mereka yang belum mendapatkan kultivasi 3 cincin. Ada 3 dari mereka, 2 rekan satu tim Liang Sushi, dan 3 siswa lainnya. 8 orang memiliki kekuatan jiwa yang sangat rendah. Di antara mereka, kekuatan jiwa Lan Xuanyu pasti yang terburuk. Bahkan Qian Lei dan Liu Feng sama-sama berada di atas peringkat 27. Berkultivasi di sini sungguh luar biasa. Saya dapat dengan jelas merasakan perbedaan kecepatan saat berkultivasi di sini dibandingkan dengan di akademi kami. Bagaimana menurutmu, Xuanyu? Kenapa sekarang kamu lebih tinggi dariku? Saat berbicara dengan Lan Xuanyu, Qian Lei menyadari perbedaan tinggi badan mereka. Perbedaannya lebih dari 5 cm dan benar-benar terlalu jelas. Lan Xuanyu tertawa. Aku makan terlalu banyak makanan enak di sini dan tumbuh sedikit. Pada saat ini, semua orang tegang dan gugup karena pemeriksaan fisik, jadi Qian Lei tidak bertanya lebih jauh. Silakan ikuti saya, rekan-rekan guru, tolong tetap di belakang, kata Ling Yi sambil tersenyum. Ji Hongbin menepuk bahu Lan Xuanyu dan berbisik, berikan semua yang kamu miliki. Akademi Shrek tidak akan pernah meninggalkan Anda karena terlalu istimewa,
tetapi hanya membiarkan Anda pergi jika Anda terlalu biasa-biasa saja. Lan Xuanyu memandang Ji Hongbin, yang mengangguk padanya. Saya mengerti. Di bawah panduan Ling Yi, semua orang meninggalkan Wisma untuk pergi ke bus besar yang menunggu di luar. Benar, mereka harus mengemudi di dalam akademi. Ini hanya karena akademi Shrek terlalu besar. Setelah naik bus, mereka mulai bergerak. Lan Xuanyu mencatat bahwa Bing Tianliang, yang duduk di sebelahnya, memiliki ekspresi wajah yang buruk. Bing Tianliang, setelah menemukan bahwa Lan Xuanyu sedang melihat ke atas, memaksakan senyum sebelum menutup matanya. Bing Tianliang tidak pernah menyangka tes pertama adalah tes fisik. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi untuk Liang Sushi. Bukan karena kultivasi Liang Sushi tidak mencukupi, memiliki 3 cincin dianggap agak luar biasa. Namun, jiwa bela dirinya agak biasa. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu dianggap lemah, tetapi jiwa bela dirinya unik dan bahkan ada jiwa bela diri kembar. Ini jelas merupakan nilai tambah. Liang Sushi, sebaliknya, terlalu biasa dan rekan satu timnya bahkan lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk membantunya? Suasana hati setiap orang adalah gugup atau kegembiraan. Tidak ada yang sama. Membawa emosi mereka, bas panduan jiwa membawa mereka ke struktur bola. Soul Land 4 Chapter 232. Chapter 232, peringkat 23. Bangunan yang berbentuk bulat dan terbuat dari satu material ini berukuran sebesar wisma dan memiliki permukaan kaca berwarna hitam. Meskipun mereka masih muda, semua peserta adalah master jiwa dan tokoh-tokoh luar biasa dari generasi mereka di planet Heaven Luo. Saat turun dari bus, semua orang merasakan bahwa permukaan kaca dari pusat pemeriksaan fisik sepertinya menyerap energi dengan gaya tarik samar di bagian atas. Semuanya, harap tenang. Permukaan pusat tes adalah alat jiwa unik yang menyerap kekuatan matahari dan bertindak sebagai panel surya. Itu tidak akan mempengaruhi tubuh Anda. Sekarang tolong ikuti saya. Sambil memperkenalkan dan menenangkan kerumunan, dia memimpin mereka ke depan. Pusat ujian telah disiapkan untuk mereka. Ketika dua pria berpakaian seragam hijau lumut berjalan dan membawa 30 peserta dari planet surga Luo bersama dengan Ling Yi. Ling Yi tersenyum dan mengangguk ke arah keduanya tetapi tidak menyapa mereka. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa mata mereka dipenuhi rasa hormat terhadap Ling Yi. Mungkinkah pemandu yang tampak muda itu benar-benar seorang guru di sini? Saat pikiran ini muncul di kepalanya, mereka dibawa ke pusat pemeriksaan fisik Akademi Shrek. Bagian luarnya mengungkapkan bahwa strukturnya sudah besar, tetapi saat masuk, semua orang dikejutkan oleh ruang yang luas di dalamnya. Kubah raksasa itu seluruhnya berwarna perak dan menyimpang keluar secara melingkar. Di bawah ini ada banyak koridor yang menuju ke berbagai tempat. Untuk menghemat waktu, kalian semua akan dibagi menjadi 3 grup untuk tes yang berbeda dan kalian akan bertukar ketika grup selesai. Orang-orang yang saya panggil, tolong ikuti saya. Lan Xuanyu, Qian Lei, Liu Feng. Ling Yi memanggil nama demi nama, tapi yang pertama dipanggil adalah Lan Xuanyu. Pemisahan kelompok dilakukan dengan cepat. Kelompok Bing Tianliang dipisahkan dari tim Lan Xuanyu, dan tim Lan Xuanyu dikelompokkan dengan 7 peserta lain yang tidak ia kenali. Setelah memberi isyarat agar mereka bergerak, dia memimpin kelompok yang terdiri dari 10 orang itu ke koridor dengan papan elektronik yang dipenuhi serangkaian angka di tangan. Pemeriksaan fisik pertamamu akan mengambil darah. Silahkan masukkan sesuai urutannya. Setiap orang akan diambil 10 ml darahnya, jadi jangan khawatir. Mereka mengikuti koridor dan dengan cepat tiba di sebuah ruangan luas dengan seorang wanita berpakaian gaun putih. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut ungu disisir ke belakang kepalanya dan sepasang mata hitam. Dia sangat cantik, bahkan lebih dari Ling Yi. Setelah melihatnya, sambil tersenyum, Ling Yi berjalan ke depan, membuka lengannya, dan memeluk wanita itu erat-erat. Sayangku, aku di sini. Gadis berambut ungu itu memberikan tatapan tak berdaya. Baiklah, mari kita mulai dengan cepat. Dengan mengatakan itu, dia dibebaskan dari pelukan Ling Yi. Ling Yi tidak mempedulikannya dan memperkenalkannya kepada para siswa. Ini Dr. Zhang Chengyu, lulusan dari Akademi Shrek. Dia akan mengambil sampel darah semua orang. Lan Xuanyu berdiri di tengah di antara 10 orang, dan ketika dia melihat 2 wanita cantik itu berpelukan, dalam hati dia berpikir, para guru di Akademi Shrek memiliki hubungan yang begitu baik. Zhang Chengyu memanggil siswa pertama dan menanyakan namanya sebelum meletakkan gelang emas di tangannya, yang digunakan untuk memverifikasi poin.
Dia kemudian mengambil darahnya dan menyimpannya dengan aman. Ternyata ada prosedur yang sangat bagus. Pengambilan darah sangat cepat, dan dengan cepat mencapai giliran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu duduk di depan Zhang Chenyu dan mengulurkan tangan kirinya. Nama, sekolah. Lan Xuanyu, Akademi Surga Luo di planet Surga Luo. Setelah memverifikasi detailnya, dia menyerahkan gelang emas itu ke Lan Xuanyu. Dia memakainya di tangannya, yang diperlukan untuk prosedur berikut sebagai identifikasi dan akan mencatat hasilnya. Zhang Chenyu mengambil jarum logam sekali pakai dan melengkapinya dengan peralatan unik sebelum dengan mahir menusuk tangan kiri Lan Xuanyu. Alasan memilih tangan kirinya adalah karena kulit di tangan kanan Lan Xuanyu sangat keras dan dia merasa jarumnya mungkin gagal masuk. Dia mengeluarkan sekitar 10 ml darah. Zhang Chenyu mengeluarkan detailnya. Selesai. Terima kasih guru. Lan Xuanyu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Zhang Chenyu menatapnya dan dalam hati memuji ketampanan anak ini. Setelah mutasi garis keturunannya, sikap Lan Xuanyu tidak lagi selembut sebelumnya, tetapi sedikit lebih maskulin. Auranya membuat orang lain memiliki kesan yang baik tentang dirinya dengan lebih mudah dan pada saat yang sama membuatnya tampak agak misterius. Zhang Chenyu mengangkat tabung reaksi, menuliskan nama Lan Xuanyu, dan hendak menyimpannya ketika ia tiba-tiba menemukan, dengan terkejut, bahwa darah di tabung reaksi itu tampak berputar seperti pusaran dengan cahaya unik yang redup. Tetapi ketika dia fokus, dia tidak menemukan apapun. Anomali darah. Ini hanya terjadi jika garis keturunan cukup kuat. Berapa umur anak ini? Garis keturunannya seharusnya belum matang. Sambil terkejut, dia berhasil menyimpan tabung reaksi dengan baik. Tidak ada kekurangan jenius di Akademi Shrek. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius yang mengejutkan. Setelah mengambil darah, Ling Yi membawa kelompok itu ke kamar sebelah. Beberapa peralatan presisi ada di dalam ruangan, dengan yang pertama adalah pengukuran untuk berbagai kegunaan. Misalnya tinggi badan, berat badan, del. Semuanya mirip dengan apa yang mereka miliki di akademi mereka sendiri. Apakah ini pemeriksaan fisik Akademi Shrek? Sepertinya itu untukku, Qianlei berbisik pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyenggolnya dan mengisyaratkan agar dia memperhatikan kata-katanya. Tapi saat ini, Ling Yi menoleh ke belakang dan menatap Qianlei dengan makna tersembunyi di matanya, hanya tersenyum. Ruang ketiga jauh lebih besar dari dua sebelumnya, dan peralatannya juga lebih besar dan lebih besar. Di sini, kami akan melakukan tes untuk kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, kekuatan, dan kecepatan. Mohon bersiap-siap, Ling Yi menjelaskan. Tes kekuatan jiwa. Lan Xuanyu merasa tidak berdaya. Kekuatan jiwanya benar-benar. Peralatan tes Akademi Shrek pada berbagai aspek ini jelas berbeda dari Akademi Surga Luo. Setiap mesin menyerupai ruangan kecil itu sendiri. Mereka akan masuk dari satu sisi dan pergi dari sisi lain. Jadi siswa tidak punya kesempatan untuk berinteraksi. Lan Xuanyu berada di baris ke-6 dan berjalan ke mesin pertama. Di dalam, suara robot terdengar. Angkat kedua tangan untuk memegang pegangan dan tuangkan kekuatan jiwa Anda. Ada layar di depannya. Ketika Lan Xuanyu berdiri di atas tanda tapak kaki, lingkaran logam tumpang tindih dan menempel di pinggang, pergelangan kaki, dan lehernya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pegangannya. Mulai. Suara itu keluar lagi. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan lingkaran logam di tubuhnya bergelombang dengan energi yang aneh. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencurahkan kekuatan jiwanya. Layar di depannya menyala dengan pilar cahaya biru di kiri dan pilar lampu merah di kanan yang sama-sama naik. Pilar lampu merah ternyata lebih terang daripada biru. Lingkaran logam di tubuhnya mulai memancarkan sensasi hangat. Lan Xuanyu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat. Lingkaran logam mengendur setelah beberapa saat. Suara robotik terdengar lagi, selesai. Nama, Lan Xuanyu, umur tulang, 11 tahun. Kekuatan jiwa dasar, peringkat 23. Mendeteksi jiwa bela diri kembar. Pertarungan sebenarnya kekuatan jiwa, peringkat 29. Jiwa bela diri kembar meningkat sebesar 30%. Ah, apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar data dari suara robot, Lan Xuanyu terkejut. Mesin kekuatan jiwa ini dapat melihat jiwa bela diri kembarnya, tapi apa itu tentang kekuatan jiwa bertarung yang sebenarnya? Apakah ini berarti bahwa dengan jiwa bela diri kembarnya, meskipun peringkat kekuatan jiwanya hanya di peringkat 23, kekuatan bertarung sebenarnya yang bisa dia lepaskan setara dengan master jiwa peringkat 29. Tunggu sebentar, peringkat 23. Kekuatan jiwaku sudah di peringkat 23.
Apakah ini manfaat lain setelah mutasi garis keturunan saya dari menyerap energi kehidupan? Petik 1.